Assalamualaikum Bapak Samyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita di Manggala Channel kita akan mengulas tentang perkutut milik SMS Bird Farm. Bapak Samyo sebagai pemiliknya. Kita akan bertanya sedikit tentang perkutut dengan beliau, Pak Samyo. Ya. Siap. Nanti apabila ada yang ditanyakan saya bisa menjawab dengan tepat. Nanti saya jawab. Apabila nanti saya masih memerlukan waktu untuk menjawab, nanti akan saya jawab. Iya, matur suwun Pak Samyo. Oke. Sejak kapan Pak Samyo peternak perkutut atau berkecimpung di dunia perkututan? Sedikit ini Mas Ari, saya mau mengulas sedikit tentang kapan saya main perkutut. Saya mau sejarahkan dari awal mula saya main perkutut. Berawal dari pembawaan dari orang tua, dari dulu bapak saya, dari era lokal. Pada waktu saya masih SMP kelas 1, rumah tempat bapak sebelah rumah saya ini dipakai untuk lomba perkutut. Setelah itu menginjak sedikit agak dewasa, saya dari SMA kelas 1 saya sudah diajak kakak saya main perkutut. Saya ikut pembantu juri di lapangan Penancep, dan setelah itu lulus SMA saya mengikuti jejak orang tua secara resmi. Saya ikut sama peternak perkutut yang ternama di Jogja, salah satunya Coach Cici. Dan 6 tahun di sana juga ikut sama Pak Nindyo Suwarno 6 tahun. Saya belajar berawal dari bapak saya, berlanjut di situ, dan akhirnya sekitar tahun 90-an 8 saya udah lulus. 98 saya udah di tempatnya Coach Cici. Saya bawa intinya saya main perkutut habis dari tempat Coach Cici, saya udah ternak sendiri, dan saya di tempat Pak Ninjo udah kerja sambil ternak sendiri dan udah main di lapangan sendiri. Sampai sekarang saya belum pernah putus main perkutut. Alhamdulillah ya, sampai sekarang. Ya, berlanjut sampai sekarang. Dan mungkin bisa disampaikan apa kiat-kiat bisa untuk para pemuda biar bisa lebih semangat atau pripun, apa yang daya tariknya perkutut itu pripun Pak untuk Bapak Samyo? Oke Mas Hari, untuk perkutut saya merasakan dari para pemuda era sekarang. Kebiasaannya dia mencari pekerjaan pada waktu era dia lulus sekolah. Bahkan untuk kiat-kiat perkutut ini sebenarnya media sebagai sarana prasarana yang nantinya untuk ke jenjang bisnis. Pada awalnya memang harus senang dulu. Berawal dari senang, nantinya di taraf perekonomian akan terangkat. Contohnya saya sendiri. Saya hidup dari perkutut dari dulu sampai sekarang. Saya bisa jalan istilahnya nyon sewu bosone nyadong rezeki karo Gusti lewat perkutut. Itu makanya untuk para pemuda sekarang saya menyarankan jangan bingung dan tetap semangat ya Pak. Semangat. Kalau bisa kita menciptakan lapangan kerja sendiri. Contohnya ternak perkutut. Ternak perkutut saya jamin asal nggak mati sama nggak lepas nggak bakal rugi. Gitu ya Pak ya, selalu menguntungkan ya pastinya. Asal dengan satu catatan, kita beli jangan asal beli. Mungkin yang berkualitas itu Pak ya. Di samping itu kita harus lebih tahu dulu, belajar dulu. Setelah tahu burung itu bagus dan jeleknya, dalam arti tanda kutip kita tahu kualitas burung yang bagus sama yang jelek, baru kita memasuki yang lebih dalam arti kita membeli bahan-bahan ternak ataupun kita main di lapangan. Soalnya kalau kita nggak tahu dulu, nantinya kita akan pada waktu membeli kemungkinan besar beli burung yang kurang pas. Gimana Pak Ari, ada lagi? Mungkin gini Pak, adakah kiat-kiat tips-tips untuk teman-teman misalkan ketika mereka mau memulai beternak, apa yang perlu disiapkan yang utama atau ada? Mas Ari, untuk dalam segi ternak ketut itu kita yang baku dan yang tepat itu kita harus satu, kita mempunyai rasa senang dulu. Ya Pak ya. Poin pertama senang ya. Poin pertama senang. Poin kedua yang disiapkan istilahnya itu kita nari kemauan kita diri sendiri. Kita mau menyiapkan kandangnya dulu atau bahan ternaknya. Seberapa kemampuan ya? Kemampuan kita. Mau bikin yang kualitas apa? Soalnya gini Mas Ari, saya mengamati dan mempraktekkan di tempat teman-teman itu, dan saya juga membantu dalam proses penjualan. Karena saya juga sering dapat pesanan tapi jarang saya
saya tanggapi ataupun saya kerjakan dikarenakan burung-burung yang contohnya burung sejelek apapun burung itu sekarang harganya antara 60 sampai 70. Oh begitu ya Pak ya. Burung-burungnya 60-70 itu masih sampai ya Pak ya, masih sampai ya? Itu kalau netes sepasang kan 150. Iya. Itu kita dengan asumsi indukan semurah-murahnya. Iya, Dalam arti kita ternak beranak 1-2 kali modal balik. Oh ya Pak, dalam artian nggak mungkin akan rugi ya istilahnya Pak ya. Itu kalau kita bikin ternak yang namanya kuantitas. Kuantitas ya. Kualitas. Kecuali lagi kalau kita ternak di kualitas. Kualitas ya berarti mengutamakan mutu ya Pak ya. Mutu. Kita cari untuk burung yang bahan ternak. Nah itu tadi saya jelaskan juga burung ada beberapa kriteria Pak Ari. Itu ada burung yang untuk lomba. Untuk bahan ternak. Burung keras terasan harian gitu nih Pak ya. Kelas terasan ya. Kalau burung lomba bisa untuk bahan ternak, tapi kalau burung bahan ternak belum tentu bisa untuk lomba. Oh begitu nih Pak ya. Kisaran untuk burung lomba itu ada nominalnya betul Pak? Kalau makanya itu tadi kalau harga per kutut itu memang regane patut berapa aja bisa patut. Bisa. Untuk pendeteksi harga kita antara satu peternak dengan peternak lain beda. Bahkan dengan kualitas burung kayak gini di ternak ini harganya sekian, di ternak ini bisa harganya sekian. Bila mana kita beternak terus burung yang bagus dikawinkan dengan burung yang bagus, itu apa bisa menghasilkan sesuai dengan yang kita harapkan dalam artian bagus kembali atau gimana Pak? Gini, untuk menerangkan tentang ternak untuk tanda kutip burung bagus sama bagus. Itu burung sama bagus sama bagus belum tentu mengeluarkan bagus. Oh, ya. Tapi kalau jelek sama jelek suruh mengeluarkan bagus nggak mungkin. Oh, pasti ya Pak ya. Iya. Makanya untuk kita menganalisa nantinya hasil ternak kita dalam arti memprediksi. Anakan kita bagus, kita menyiapkan induan berjantannya kayak gini, betinanya kayak gini. Nanti antara jantan betina kita saling melengkapi. Dalam arti kalau jantan itu kita utamakan di dasar suara. Ya, meliputi kantel, garing, beningnya suara. Oh ya. Kalau betinanya kita harus mau tidak mau untuk memperhatikan di irama sama jalan suara. Ya, harus tengahnya lebih. Kalau jantannya ibarat kata tengahnya kurang banyak nggak masalah. Tapi untuk betina harus tengahnya banyak, iramanya bagus. Oh, untuk mengikuti sekarang era burung dulu, lomba tahun 90-an. Iya. Sampai burung sekarang kan udah lain. Kita harus mengikuti era-era terpaut 20 tahun itu beda banget ya Pak ya? Jauh banget ya Pak. Ibarat kata motor Honda Pitung sama Tiger. Oh, Jadi harus mengikuti ya Pak ya. Gitu ya. Makanya untuk perkembangan burung di lapangan setiap tahunnya akan selalu meningkat tambah bagus. Kalau kita juga kalau kita di kandang misalkan kandang saya nggak mau regenerasi burung untuk era tahun ini. Burung saya misalkan keluar bagus. Untuk tahun-tahun besok itu induan saya biarkan. Itu anaknya aja, belum tentu nanti untuk tak keluarkan lagi sebagus burung-burung kakak-kakaknya. Karena kan dalam satu induan, burung itu anaknya nggak mungkin keluar bagus semua. Begitu ya Pak ya? Iya, itu. Nah, yang jelas kita dalam segi beternak kita harus yakin, dalam arti yakin itu kita menyiapkan induk tadi yang seperti saya bilang. Pejantan kayak gini, betina kayak gini, kita memprediksi anaknya kayak gini. Kalau kita ternak aja nggak dihitung, anaknya kan meleset gitu ya. Dihitung aja kita nggak mungkin, belum tentu keluar. Yang jelas untuk ternak saya rasa kita dari faktor keberuntungan. Jadi ilmu ternak juga luas ya Pak ya. Kemudian perlu proses yang panjang untuk mencapai ke situ. Betul Mas. Samping itu kan kita juga istilahnya harus benar-benar banyak penelitian untuk tipe pejantan kayak gini, riset penting ya Pak, riset ya. Anaknya kayak gini kita harus rajin, pandai-pandai utak-utik. Gitu ya. Utak-utik kita sistemnya wong Jawa ngomong nguni ngilmu titen. Dalam arti titen induk kayak gini, jantan kayak gini, betina kayak gini, prediksi kayak gini. Kita harus bisa memprediksi. Tapi kalau untuk meyakinkan hasil ternak kita, induan kayak gini, jantan kayak gini, hasilnya kayak gini, nggak bisa. Dari kita ini bisa memprediksi ya Pak ya? Karena perkutut lain dengan matematika. Kalau 1 tambah 1 matematika 2. Tapi kalau perkutut 1 tambah 1 bisa ketemunya 3, bisa ketemunya 1. Paham.
Dan kebetulan alhamdulillah selama ini untuk lomba di Jogja, Nggih. saya setiap tahunnya di event Pakualam ataupun event APK saya memakai produk sendiri. SMS BFAM ya Pak ya, SMS BF selalu hadir di lomba-lomba tingkat nasional seperti HBK maupun PA Cup ngoten ya Pak ya. Oke, kalau dulu yang saya tentunya, pada waktu sekitar tahun-tahun 2000-an ke atas, dulu saya memang mengalami juga ikut lomba sampai luar kota, luar sana, sampai sana, keliling ya Pak sekarang ya. Tapi berhubung pada tahun 2000 berapa ya, 2012 atau 13 saya mengalami kena asam lambung parah. Oh iya, yang ketika itu ya Pak ya. Untuk lomba luar kota. Tapi jenengan ketika habis apa sama malah umroh ya Pak anjing. Nah, itu mungkin salah yang paling lewat rezeki lewat perkutut ya ya. Wah, nah, itu memang ini yang perlu kita pelajari dari Bapak Samio tentang semangatnya selalu konsisten dalam perkutut dari sejak dulu, dari bapaknya, dari romonya, dari sampai sekarang pun, sampai hari ini pun beliau masih konsisten dengan burung perkutut. Bisa diceritain Pak Samio, burung perkutut milik Bapak Samio pernah terjual sampai berapa? Mungkin ada yang pernah sekali. Dalam arti saya belum pernah jual begitu melejit. Tapi pernah juga burung saya dibeli salah satu bos Jogja. Iya. Nggak usah saya bilang. Iya, pada waktu itu nggak dibeli, cuma diminta. Diminta, saya dikasih rezeki 10 juta pada waktu tahun berapa ya, 2010 kalau nggak 2012. Ketika itu ya Pak ya. Ketika itu. Habis dikasih putus, tapi burung tetap suruh yang megang saya. Kebetulan juga di HP Cup juga, di kelas PY atas. Ikut ya di HP Cup ya Pak ya? Ya, juara 2. Oh, juara 2. Waktu itu ngendikane bos yang ada di Jogja, salah satu yang burung saya. Itu langsung ditawar 80. Wah, luar biasa dari jenengan ibaratnya hibah ya, semi hibah ya saya bilang Pak. Semi hibah di jenengan diparingi istilahnya apa? Bentuk terima kasih ya 10 juta. Terus di sana infonya menurut info sampai 80 juta. Kan berarti kan pada waktu sore itu loh Mas. Oh iya. Jadi turun belum ini sampai sehari ya Pak ya. Wah. Lomba turun. Iya. Langsung ada tawar-menawar sampai 80 juta. Luar biasa. Tapi ya pada waktu itu alhamdulillah uang segitu juga lumayan banyak. Iya Pak. Zaman sekarang pun banyak, pun saya juga. Ya berarti luar biasa ya. Pokoknya untuk jangan terus, tetap semangat untuk para pemuda di era kini. Salah satunya Bapak Samio ini yang selalu memberi semangat pada kami kaula muda di Jogja khususnya. Itu juga yang beliau yang sebagai sepuh kami dalam perkututan selain dari Bapak Pitung. Beliau adalah penerusnya. Mungkin ya pengganti Pak Pitung. Ya, saya bisa bilang sebagai pengganti Pak Pitung, sebagai kemarin itu Pak Pitung kalau di P3SI Bantul sebagai ketua ya Pak ya. Ketua Pengda Bantul. Sekarang gantinya ya saya. Sekarang kan jenengan ya sebagai ketua Pengda Bantul P3SI. Dipercaya sama seluruh golongan seluruh masyarakat yang ada. Alhamdulillah Pak, kalau derek bingah pokoknya jenengan ampun kesel-kesel bimbing kula sak rincang tentang perkututan di Jogja, untuk terutama di generasi mudanya ya Pak ya. Nah itu ya, ada yang perlu disampaikan Pak untuk teman-teman perkutut? Tambahan sekali lagi untuk kaula muda yang ada di khususnya di Bantul, Jogja dan di seluruh tanah air. Itu kita di era globalisasi kayak gini. Kita dalam tanda kutip kita habis sekolah itu kita jangan terlalu bingung. Dalam sekolah memang kita dituntut untuk bisa pinter, tapi sekolah tidak untuk menjamin cari pekerjaan. Alhamdulillah kalau memang jurusannya bisa untuk sekolah, untuk dapat pekerjaan, tapi kalau enggak kita buat kreasi. Kreasi yang positif yang nantinya bisa bermanfaat untuk masa depan di kemudian hari. Yang namanya anak muda nantinya suatu saat dia akan selanjutnya mempunyai sejarah dalam kehidupan keluarga dia masing-masing. Itu saya sebagai salah satu contoh. Saya sebelum nikah main perkutut, dan sampai nikah sampai sekarang saya main perkutut. Alhamdulillah nyadong rezeki kalian Gusti. Itu dalam artian
dari Oke. perkutut. Oke, dalam artian itu bisa nun sewu menampik cerita bahwasanya memelihara perkutut itu tidak harus mudah, kan Wah, gitu Pak ya? Ya, itu. Enggak, Itu ya dulu- poin penting juga. Ya, dulu saya terangkan lagi nih ya. Iya. Untuk perkutut ya, itu memang ada misalnya rumon dari orang-orang dulu. Iya. Itu kalau belum sampai umurnya sekian atau udah nikah atau gimana, Iya. tidak boleh perkutut. Iya. Dulu saya pada waktu dulu saya paling kecil sendiri Pak, Nggih. paling kecil sendiri. Nggih. Sekarang udah banyak anak-anak muda bahkan orang tua yang membawa anaknya masih SD, SMP, SMA diajak main di lapangan, Iya. gantang burung Nggih. gitu. Pokoknya pada intinya saya menyarankan untuk generasi muda jangan terlalu panik dengan urusan dunia, yakin rezeki lewat apapun bisa. Amin. Nggih, nggih. Itu yang paling penting. Untuk pandemi kayak gini saya merasakan seperti halnya dulu pada waktu tahun pernah ada yang namanya flu burung. Oh, ya. Ya. Masih ingat flu Ya, burung? nggih, nggih. Pada waktu Rame-rame yang flu burung ya? waktu flu burung, saya main perkutut kayak gini nggak ada kendala. Nggih. Dalam arti saya tetap untuk nilai penjualan ataupun orang yang pada nyari di sini ataupun pemesanan sama. Nggih. Corona COVID dari kemarin saya merasakan sama. Oh, Pada gitu ya? waktu saya ada flu Alhamdulillah, burung Pak. dan hari-hari biasa kemarin. Hmm. Bapak tidak menutup kemungkinan untuk pemesanan jarak jauh. Nggih. Saya dan rekan-rekan juga kesulitan kemarin adanya untuk perjalanan Ekspedisi ya? Ekspedisi aja ya. Kendala cuma di ekspedisi ya. Ekspedisi. Untuk dalam artian perekonomian di sektor perkutut aman ya Pak ya? Alhamdulillah saya merasa di perkutut enjoy masih aman. Wah, ini Mudah-mudahan luar biasa. aja Yeah. ini tetap sampai kapanpun perkutut tetap aman. Ya, alhamdulillah. Ya semoga saja sampai dan wabah ini segera berlalu ya Pak ya. Dan segera rutinitas perekonomian baik di perkutut maupun di sektor lain juga dapat melakukan dengan baik, Nah, terima kasih kepada Bapak Samio untuk masukan-masukannya dan juga perihal tentang perkutut yang bisa kita pelajari dari Bapak Samio tentang kiat-kiatnya dalam memelihara perkutut. Terima kasih sekali lagi Bapak Samio. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon bimbingannya sekali lagi kepada kaula muda sekarang. Ya, semoga bisa bermanfaat kelaknya. Amin amin. Dan saya sendiri untuk kali ini dalam kita berbincang-bincang lewat media Nggih. banyak kekurangan kesalahan, mungkin saya dalam melontarkan kata-kata sedikit lebih agak tinggi dalam arti terlalu memberikan harapan dan itu nyata yang saya alami. Nggih. Semoga ini Itu penyemangat ya, Pak. ya, semoga ini bermanfaat Aja. yang nantinya untuk semua masyarakat khususnya anak muda dan semua masyarakat yang ada di Jogja di seluruh tanah air. Nggih. Itu masalah. Nggih. Ya. Mungkin kalau dari rekan-rekan semua kalau mau mencari sebuah burung perkutut dengan berkualitas mungkin bisa datang ke SMS Bird Farm ya Pak ya, Bapak Samio. Di alamatnya di mana Pak ini? Saya di Jalan Bantul KM 9,8 Jalan Bantul KM 9,8 Pendowarjo Sleman Bantul. Pendowarjo Dan- Sleman ya, Bantul. Dan saya juga ternaknya gak cuma di sini Pak. Oh iya, Saya juga kerja sama rekan, salah satunya juga ya di Cangkringan Sleman. di Cangkringan Sleman ya Pak ya, di Nah, Jakal saya itu ya. ada 20 kandang Iya. dan juga ada rekan-rekan yang beli indukan dari sini. Iya. Saya menambahkan sedikit ya. Nggih, nggak apa-apa. Nah, Nanti indukan kita dari sini ya. apabila rekan-rekan yang ngambil indukan dari sini Ya. yang masangkan saya Nggih. nanti apabila belum bisa jual saya Nggih. bantu jual. Oh, begitu ya Pak ya. Nantinya peternak-peternak baru yang baru belajar nanti tak bawa, tak bimbing sampai ke lapangan. Nah. Apabila nanti dia sudah bisa menjual produknya sendiri, Iya. nanti saya lepas. Nah, ini tawaran menarik buat Ya. para pecinta perkutut ya. Ini Dan nanti ini- apabila ada penggemar lagi yang mau ternak lagi, saya bimbing lagi. Nanti kalau belum bisa jual, saya jualkan. Yang tadinya sudah saya bawa lapangan sudah bisa jual sendiri, saya Nah, lepas itu. sedikit-sedikit dan Siap. ini saya bimbing lagi. Nggih, matur suwun. Oke, makanya saya untuk
untuk hasil pian nggak cuma sini aja, Iya. dari rekan-rekan juga ada. Oh iya, bisa saingan ya Pak ya. Ya, Yang sebenarnya dari sama temen juga. Oh iya. Gitu, Pak. Jangan lupa SMS Bird Farm nggih. Ya. Oke, terima kasih Pak Samyo nggih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.